Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, adik-adik di rumah, apa kabarnya semua? Ya, kakak berharap adik-adik semua berada dalam keadaan sehat ya. Ya, pada pagi hari ini kita mengucap syukur sama Tuhan karena kita dipertemukan lagi dalam ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Ya, pagi ini kakak Tanti ditemani sama kakak Erwin. Ya, adik-adik sudah siap semuanya ibadah ya? Ya, pakaiannya sudah rapi. Ya, jangan lupa Alkitabnya sama uang persembahannya disiapkan ya. Ya, kalau begitu adik-adik kakak jemput semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya, kita ulang sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya adik-adik, saat ini kita akan berdoa pembukaan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan masih karuniakan buat kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang Kau masih anugerahkan buat kami sampai dengan saat ini. Bapa di sorga, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan Engkau mau hadir di rumah kami masing-masing. Engkau memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Semuanya itu kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon ampun Tuhan buat setiap salah dan dosa kami yang sudah kami perbuat di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi Alkitab, Alkitab. Ya, silakan Kakak Erwin. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Ya, sekali lagi. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Ya, silakan Bu Erwano. Selamat pagi anak-anak, salam. Ya, puji Tuhan karena kita sudah boleh berkumpul kembali di rumah ibadah untuk mengadakan sekolah minggu. Mari anak-anak kita membuka dan membaca firman Tuhan yang punya Alkitab. Mari kita buka di Kisah Para Rasul ayat yang pertama, pasal kedua ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu-Mu datang berkumpul di tempat ini, menaikkan puji dan syukur karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menolong memelihara kami, sehingga kami boleh tiba di tempat ini
untuk sama-sama membaca dan mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan bermohon kepada Bapa di surga. Amin. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Berbahagialah kepada anak-anak semua yang mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman bagi anak-anak semua. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, anak-anak yang kekasih yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita mendengar cerita, Ibu ada mau bertanya dulu kepada anak-anak. Kira-kira anak-anak merasa takut dalam seharian anak-anak? Apakah mungkin anak-anak disuruh masuk ke kamar sendiri, anak-anak takut? Atau kalau mama suruh pergi keluar malam, anak-anak takut? Atau takut kepada orang jahat? Atau kepada setan, yang biasanya anak-anak sebut kalau lihat setan biasa anak-anak takut. Apakah anak-anak merasa takut dalam hidup anak-anak pada setiap hari? Manakala anak-anak ditakuti oleh seseorang, terus anak-anak lari sembunyi. Ya, itulah yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat ini. Anak-anak murid-murid Tuhan Yesus itu, pada waktu mereka menyaksikan Tuhan Yesus, pada waktu Tuhan Yesus disiksa, pertama Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus disiksa, dipukul, Tuhan Yesus diludahi, Tuhan Yesus dicaci maki, akhirnya Tuhan Yesus dicambuk sampai mati. Dan pada saat itu Tuhan Yesus mati disalib. Disitulah anak-anak kita lihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus ini sangat ketakutan pada saat itu, dan mereka akan bersembunyi di sebuah suatu tempat. Ya,
Dan di sini dalam cerita kita, bahkan pembacaan kita tadi, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 ini menceritakan dengan judul Pentakosta. Mungkin anak-anak bertanya-tanya, apa itu Pentakosta? Ya mungkin anak-anak masih kecil, tapi anak-anak sudah bisa tahu bahwa Pentakosta itu adalah hari keturunan Roh Kudus. Ya, mungkin anak bilang Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu penolong, seorang penolong atau seorang penghibur. Roh Kudus itu tidak nampak anak-anak. Sama juga dengan kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dalam hati kita, kita tidak tahu. Tapi tadinya anak-anak nakal, anak-anak takut. Akhirnya karena ada Roh Kudus yang datang menemani anak-anak, jadi ketakutan itu sudah hilang. Ya, sama persis dengan murid-murid Tuhan Yesus. Anak-anak sesudah Tuhan Yesus mati pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Tapi pada waktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus belum naik ke surga untuk bertemu dengan Bapaknya. Tuhan Yesus masih tetap berada di dunia. Setelah 40 hari kemudian, Tuhan Yesus naik ke surga. Ya. Dan disitulah kita lihat anak-anak bahwa pada waktu Tuhan Yesus menaik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus ini sangat bersedih. Ya, karena tidak ada seorang yang menolong mereka, tidak ada seorang yang menemani mereka. Mereka sangat ketakutan. Mereka takut jangan-jangan sampai tentara-tentara Romawi atau ulama-ulama itu yang sudah, mereka yang sudah menangkap Tuhan Yesus, mereka yang sudah menyiksa Tuhan Yesus, itulah murid-muridnya takut. Jangan-jangan sampai mereka dijadikan seperti Tuhan Yesus juga. Jadi mereka sembunyi. Ya, jadi pada waktu Tuhan Yesus menaik ke surga, murid-muridnya sangat sedih. Murid-murid bilang, kalau Tuhan Yesus pergi, siapa lagi yang menemani mereka? Dan pada waktu itu pun juga mereka belum tahu bahwa di mana Tuhan Yesus, karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati. Ya, padahal pada waktu mereka di dalam ruangan itu muncul Tuhan Yesus kepada mereka. Makanya di situ mereka sangat gembira. Ya, ketakutan mereka hilang. Dan pada waktu itu anak-anak, setelah Tuhan Yesus menaik ke surga, Tuhan Yesus ada berjanji kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus ada berpesan kepada mereka, ya, bahwa jangan sekali-kali kamu tinggalkan Yerusalem. Ya, anak-anak, itu janji Tuhan Yesus, pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus juga berpesan kepada kita semua, kepada anak-anak yang harus rajin datang ke sekolah minggu. Ya, jangan tidak boleh datang ke sekolah minggu, harus datang ke sekolah minggu. Walaupun pada saat ini kita belum berkumpul di gereja atau di ruang sekolah minggu, tapi paling kan anak-anak sudah ikut link sekolah minggu di rumah. Ya, jadi itulah pesan Tuhan Yesus kepada murid-murid dan kepada anak-anak semua. Haruslah rajin beribadah, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan sekolah minggu. Ya, anak-anak. Dan pesan Tuhan Yesus dan janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bahwa aku akan pergi, aku akan menyediakan tempat bagi kamu. Dan tempat itu di mana kamu berada, aku pun juga berada. Ya, jadi Tuhan Yesus pergi itu, Tuhan Yesus janji kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Satu kali kelak juga Tuhan Yesus akan memanggil murid-muridnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, itulah pesan janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus tidak membiarkan, aku tidak membiarkan kamu yatim piatu. Ya, karena tadinya Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya sedih, menangis, karena siapa yang menemani mereka. Akan tetapi janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bahwa aku akan memberikan seorang penolong atau seorang penghibur untuk kamu. Ya, anak-anak tahu penolong itu siapa? Ya, Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah seorang penolong yang Tuhan Yesus kirimkan kepada murid-muridnya pada saat mereka bersedih. Itu janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi pada waktu itu anak-anak, dalam pembacaan kita tadi, bahwa kenapa tiba-tiba murid-murid itu menjadi berbicara dengan bahasa mereka masing-masing, ya?
Sampai orang-orang yang di sekitar situ kaget dengar, kenapa ini mereka bukan berbicara yang bahasa Galilea saja. Nah, mereka orang Galilea. Ada mereka berbicara dengan bahasa Yunani, bahasa apa lagi? Mesopotamia, bahasa Mesir, macam-macam. Itu karena apa? Tuhan Yesus sudah curahkan Roh Kudus, dan Roh Kudus sudah datang masuk dalam hati para murid, sehingga mereka bisa berbicara dengan berbagai-bagai bahasa. Ya anak-anak, dan Roh Kudus datang untuk menguatkan hati murid-muridnya. Roh Kudus datang untuk menguatkan hati kita semua, ya. Sehingga pada saat itu murid-muridnya tidak merasa takut, ya, karena sudah ada Roh Kudus yang menemani mereka. Ya, Tuhan Yesus sudah menyuruh Roh Kudus datang, Roh Kudus sudah menguatkan mereka, ketakutan mereka hilang, mereka tidak ragu, ya. Mereka percaya, sama juga dengan anak-anak semua, harus percaya bahwa ada seorang penolong atau penghibur yang datang untuk menemani kita, menguatkan hati kita, dan kita tidak boleh takut kepada siapapun kecuali kita takut kepada Tuhan. Ya, bagi setan, bagi siapapun yang mau datang untuk menakuti kita, jangan kita takut, karena ada kita punya Roh Kudus. Ya, jadi anak-anak, karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan anak-anak, anak-anak harus berani dan percaya, ya, bahwa Tuhan kita sangat luar biasa. Kita tidak boleh takut kepada siapapun. Sama juga dengan murid-murid. Pada waktu itu murid-murid sudah tidak takut. Yang tadinya mereka ragu, mereka lihat Tuhan Yesus sudah disiksa, Tuhan Yesus mati. Yang tadinya mereka takut, sekarang mereka tidak takut karena sudah ada Roh Kudus. Ya. Jadi kita harus jadi anak-anak yang pemberani, karena ada Roh Kudus yang menemani, melindungi, dan menjaga kita, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Erwano, ya. Jadi ceritanya tadi tentang apa? Roh Kudus, ya, tentang hari Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus, ya, di mana Tuhan Yesus naik ke sorga dan memberikan kita penghibur, yaitu Roh Kudus. Ya, adik-adik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita angkat pujian, Berilah yang baik. Ya, silakan Kakak Erwin. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Anak-anak sudah mendengar cerita tentang Pentakosta, artinya hari keturunan Roh Kudus, dan tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada mungkin yang mau didoakan? Kita duduk diam, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, karena pada pagi hari ini ya Tuhan, Tuhan Yesus sudah memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami boleh membaca dan kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Tuhan Yesus boleh tanamkan firman itu dalam hati kami semua ya Tuhan.
Walaupun kami anak-anak masih kecil, kami tahu bahwa kami selalu didampingi oleh kedua orang tua kami selalu didampingi oleh Tuhan Yesus sendiri. Manakala kami sakit ya Tuhan, Tuhan sudah boleh menyembuhkan kami. Manakala kami sedih, Tuhan sudah bisa menghiburkan kami. Manakala kita dalam ketakutan, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus menjadi kami anak pemberani. Olehnya itu ya Tuhan Yesus, berkatilah kami semua pada pagi hari ini. Firman yang baru saja kami dengar ya Tuhan, biarlah firman itu Tuhan Yesus tanamkan dalam hati kami semua, dan firman itu menjadi suluh dan pedoman bagi langkah kehidupan kami masing-masing di setiap kami berada. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa kepada kedua orang tua kami yang selalu dan senantiasa mendampingi kami, memelihara kami dari kami masih bayi sampai kami menjadi anak-anak. Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kedua orang tua kami, Bapak dan Ibu ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi ibu yang baik, bapak yang baik untuk menemani kami. Ampuni salah dan dosa kedua orang tua kami ya Tuhan Yesus, agar supaya di setiap hari kami berjalan, kami berada, Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Berikanlah kekuatan kepada kedua orang tua kami ya Tuhan, sehingga mereka boleh senantiasa memberikan kami semangat hidup, menjaga kami dalam masa pertumbuhan kami, sehingga kami berangsur-angsur menjadi besar untuk puji serta memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini juga ya Tuhan, kami juga mau berdoa kepada teman-teman kami yang tidak hadir pada saat ini. Kami tidak tahu apa halangan mereka ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu melihat dan Tuhan Yesus selalu melawat mereka. Manakala teman-teman kami yang sakit, yang sedih, yang susah, Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan mereka. Berkati juga kedua orang tua mereka ya Tuhan, sehingga di hari Minggu yang akan datang ya Tuhan, mereka bisa menggerakkan hati teman-teman kami, bahkan anak-anaknya, sehingga mereka boleh datang bersama-sama dengan kami mengikuti sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini juga ya Tuhan, kami berdoa buat Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, bahkan seluruh majelis bersama jemaat yang berada di Gereja Lahir Roh sini. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga gereja kami diberkati. Biarlah Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada Ibu Pendeta ya Tuhan, agar supaya Ibu Pendeta bersama majelis bisa mengayomi gereja kami ini, bahkan jemaat kami, ke jalan yang Tuhan kehendaki. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami ya Tuhan, berkati pemerintah kami ya Tuhan. Walaupun negara kami ini masih dilanda dengan COVID ini ya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus berada bersama-sama dengan kami semua. Olehnya itu ya Tuhan, hindarilah semua mara bahaya daripada kami semua bangsa Indonesia ini ya Tuhan, terutama pemerintah kami, sehingga mereka boleh menjaga bahkan mengayomi negara kami ini ke jalan yang Tuhan kehendaki sendiri. Tuhan Yesus, pada pagi ini juga ya Tuhan, kami juga mau berdoa kepada kami rekan-rekan pengasuh ya Tuhan, yang bertugas pada hari ini maupun juga yang tidak bertugas ya Tuhan. Kami tahu bahwa tugas yang Tuhan embankan di atas pundak kami semua ya Tuhan sangat berat bagi kami. Tetapi semuanya itu kami merasa ringan manakala kami mau bertemu dengan Engkau pada setiap minggu. Olehnya itu ya Tuhan, berkatilah kami semua, berikanlah kekuatan kepada kami semua, sehingga tugas yang kami pikul ini ya Tuhan, itu boleh menjadi bahagian dalam kehidupan kami, dan kami selalu mengiringi Engkau dimanapun kami berada. Kami selalu dan senantiasa melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya itu boleh jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan mesertailah kami dalam perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Ampuni kami dalam dosa dan kesalahan yang kami sudah perbuat melawan kehendak-Mu ya Bapa. Berkatilah kami semua anak-anak ini ya Tuhan. Berkatilah kami para pengasuh, semua kami yang melayani Engkau ya Tuhan. Berkatilah kami semua. Ampuni salah dan dosa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Kami sudah berdoa dan bermohon kepada Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Ya untuk itu kakak persilahkan adik-adik semuanya berdiri. Kita menyanyi Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Ya silakan kakak Erwin. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Kita ulang sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Lindungi kami dalam perjalanan kami, karena kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tibakan kami dengan selamat, dan Tuhan menjaga kami hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya adik-adik, demikianlah seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya. Shalom, dadah.